Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas desain algoritma dan desain analisa dan algoritma kelas B akan mempresentasikan proyek akhir bagian binary exponentination, transform and conquer. Saya Fauzan Amir Al-Ghifari dengan NIM 1924 1011031. Saya Rifki Marta Hadian Firmana, NIM 1924 1010 3039. Dan saya Muhammad Asraf Takayuma, NIM 1924 1010 3008. Baik, yang pertama, strategi problem solving. Nah, alur kerja dari strategi problem solving dari transform and conquer. Nah, itu yang pertama, ada masalah. Kemudian masalah tersebut ditransform. Nah, transform ini merupakan menyederhanakan masalah yang sudah ada atau memodifikasi. Kemudian setelah hasil dari transform diolah menjadi conquer, yaitu penyelesaian masalah yang telah diolah menjadi suatu solusi. Nah, di sini dijelaskan bahwa tahapan transform and conquer. Jika transform, yaitu memodifikasi masalah agar dapat menerima solusi. Dari sebuah masalah dimodifikasi sedemikian rupa agar masalah itu dapat menerima suatu solusi. Nah, kemudian conquer, yaitu penyelesaian masalah yang sudah dimodifikasi di transform. Nah, dari beberapa variasi transform and conquer terdapat 3. Yang pertama instant simplification, representasi change, dan problem reduction. Nah, untuk yang instant simplification yaitu menyederhanakan masalah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Contoh dari instant simplification yaitu pre-sorting, awal dari pengurutan, kemudian ada finding repeat element, kemudian ada baru itu yang saya tahu. Kemudian yang kedua ada representasi change. Nah, itu contohnya ada binary search, ada heap sort. Kemudian untuk yang problem reduction, contoh kasusnya least common multiple. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 yaitu cara kerja algoritma. Jadi di binary exponentiation ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu left to right binary exponentiation, kemudian right to left binary exponentiation. Untuk yang pertama yang terdapat di slide ini adalah left to right binary exponentiation. Jadi algoritma ini menghitung nilai yang dipangkatkan dengan algoritma eksponensial biner dari kiri ke kanan. Untuk maksudnya dijelaskan nanti. Kemudian inputan dari algoritma ini adalah nilai A dan array B. Jadi array B ini angka yang sudah di-convert menjadi biner. Kemudian outputnya adalah hasil dari perpangkatan. Untuk algoritmanya langsung saja pada representasi dari nilai algoritma ini yang terdapat pada tabel. Jadi pada kasus ini inputan A adalah 2, kemudian B itu 11. 11 yang sudah dikonvert menjadi biner yaitu menjadi 1011. Jadi untuk digit binary n itu 1011. Kemudian di resultnya untuk iterasi pertama itu 1 itu bernilai n. Kemudian
kemudian 0 itu bernilai n dikuadratkan. Jadi yang pertama tadi dikuadratkan. Kemudian apabila ini ditemukan 1, itu dikuadratkan, nilai yang sebelumnya itu dikuadratkan, kemudian dikali n. Jadi n kuadrat tadi dikuadratkan menjadi n pangkat 4, kemudian dikali n, yang menghasilkan n pangkat 5. Kemudian pada iterasi selanjutnya bernilai 1. Jadi n pangkat 5 tadi dikuadratkan sehingga menjadi 10, kemudian dikali n, menjadi hasilnya n pangkat 11 untuk yang left to right binary exponentiation. Kemudian yang kedua, right to left binary exponentiation. Inputannya sama, langsung saja pada representasi dari algoritma itu yang saya masukkan ke dalam tabel. Yang pada baris pertama ini binary digit dari 1, 0, 1, 1. Jadi right to left ini dimulai dari kanan. Untuk yang baris kedua, ini adalah representasi dari n dari pangkat. Jadi ini n pangkat 0, kemudian pangkat 2, terus pangkat 2 pangkat 3 yang hasilnya 8, 2 pangkat 2 yang hasilnya 4, kemudian pangkat 1 yang hasilnya 2. Jadi untuk hasilnya ini pertama itu n, kemudian ditemukan pada iterasi selanjutnya itu 1, sehingga menjadi n pangkat 3, karena yang sebelumnya n tadi dikalikan dengan n pangkat 2, menjadi n pangkat 3. Kemudian iterasi selanjutnya itu 0, sehingga hanya dikalikan 1, kemudian n pangkat 8, sehingga hasilnya itu n pangkat 11, karena tadi di plus 1, plus 2, dan plus 8, sehingga hasilnya 11. Kemudian kode running program. Jadi pada running program ini saya menggunakan yang right to left binary exponentiation. Jadi saya di sini mengganti yang B yang sebelumnya list tadi saya ubah menjadi angka saja, tetapi di baris selanjutnya itu saya convert. Jadi inputannya itu agar mudah. Jadi langsung 11 gitu. Untuk hasilnya yaitu setiap iterasi saya print agar tahu hasil dari nilai dari angka dari binarinya, yaitu pertama 0 untuk nilainya itu 4, kemudian 32, kemudian 2048. Seperti yang pada slide sebelumnya tadi dijelaskan, yaitu pertama n itu 2, kemudian 4, kemudian 32, kemudian 2048. Seperti itu. Baik, selanjutnya yakni bagian keempat, mengapa algoritma yang dibahas digolongkan strateginya. Jadi alasan digunakannya strategi atau pengkategorian binary eksponensial ini karena algoritma binary eksponensial tersebut digolongkan ke dalam transform dan convert. Karena struktur dari transform dan convert terdapat pada algoritma binary eksponensial tersebut. Selanjutnya transform sendiri yakni pemodifikasian cara penyelesaian dalam algoritma. Ini transform digunakan untuk mengubah penyelesaian yang biasanya menggunakan perkalian diselesaikan dengan cara alternatif berupa pemecahan pangkat dengan bilangan biner. Yang sudah dijelaskan oleh Fauzan dan juga Rifki tadi, yang mana perubahannya dari desimal menjadi penggunaan bilangan biner tadi. Selanjutnya untuk
Conquer sendiri yakni proses penerapan dari hasil transform hasil biner menentukan hasil produk. Jika binernya 0, maka produk sama dengan produk kali produk. Sedangkan jika binernya 1, produk sama dengan produk kali produk. Nanti produknya itu sama dengan produk kali result. Yang mana algoritma yang dijelaskan dari Rifki tadi yakni left to right binary eksponensial dan juga right to left binary eksponensial. Selanjutnya, kemudian nomor 5, analisa waktu algoritma. Jadi saya membandingkan dengan pada kasus ini saya membuat N13 sebagai studi kasus, N13 untuk yang algoritma yang normal. Jadi yang pertama ini si N sama dengan 1 plus N. Jadi setiap algoritma dipanggil kan itu 1, kemudian plus N. Kemudian untuk satuan waktunya, untuk COP ini adalah satuan waktu. Kemudian dikalikan dengan CN yang mana rumus langsung dari algoritma tadi. Kemudian dihasilkan 14 satuan. Untuk yang menggunakan algoritma binary exponentiation tadi, rumusnya yaitu 1 plus log 2n. Yang bawah itu sebenarnya cuma beda penulisan. Biasanya yang di Indonesia itu biasanya 2 log n. Kalau yang umum itu di Indonesia 2 log n. Sebenarnya sama. Kemudian untuk rumus satuan waktunya itu sama, COP kali CN. Kemudian ini N untuk yang di sini N sebenarnya 16 ini, saya mohon maaf saya salah tulis. Sebenarnya 16 karena 2 log 16 itu sama dengan 4. Jadi 1 plus 4 sama dengan 5. Jadi 5 satuan. Jadi kemudian untuk OOG-nya dapat dilihat pada grafik di slide, yaitu untuk yang normal yaitu garisnya lurus menyamping. Kemudian yang untuk algoritma binary exponentiation tadi cenderung setelah naik itu landai. Jadi untuk apabila diberikan nilai yang besar tidak akan menjadi berat algoritmanya, pemrosesan datanya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.